banyak rakyat suri Bapak. Oh, bagian dan peduli duta politik yang luar biasa untuk wakil sahabat kami Bapak Haji Akbar Haris Satria Bapak luar biasa Bapak. Silakan duduk kembali. Usahanya mulai dari tour and travel, foto studio, jadi kontraktor, punya usaha properti, restoran. Itu kalau dilihat dulu orang kok kelihatannya orang sukses gagah gitu ya. Guys, kemana-mana pakai jas, pakai dasi, ketemunya pejabat, bupati, wali kota, gubernur, menteri. Orang lihat kayaknya hebat banget, fotonya di mana-mana. Tapi masalahnya utangnya juga banyak. Ya makanya kalau saya ke rumah, kalau dulu waktu saya masih di usaha konvensional, di kantor saya itu dinding foto-fotonya, foto bareng-bareng, ada presiden, foto sama presiden, foto menteri, foto sama pejabat-pejabat banyak banget. Tapi sekarang itu saya turunin semua. Ya karena ternyata itulah yang membuat saya akhirnya terpuruk Bapak. Kenapa saya terpuruk? Karena foto-foto itu membuat seolah-olah saya ini orang hebat, sehingga saya sulit untuk merendahkan hati saya. Maka kenapa akhirnya saya lepaskan? Karena ternyata itu justru membuat saya tidak bisa banyak bergerak. Mau melakukan sesuatu kadang-kadang gengsi, malu, karena bukan kenalannya orang-orang hebat. Kenapa ngelakuin seperti ini? Nah, maka akhirnya itu saya lepaskan semua. Ya apalagi setelah mengenal Best Corporation ini. Ya kalau dulu mohon maaf, saya tuh ketemu semua orang ya bukannya sombong, tapi memang lingkungan saya pengusaha. Jadi saya kalau ketemu orang ya pilih-pilih lah. Ya. Tapi luar biasa, semuanya berubah di sini. Ya ketika saya bergabung bersama Best Corporation, dulu saya melihat orang tuh saya pilih-pilih dari casingnya, tapi sekarang setiap ketemu orang saya melihat casingnya. Karena luar biasanya kalau kita lihat tadi yang pada maju ke depan, ternyata yang sukses, mereka yang sukses latar belakangnya macam-macam. Betul nggak? Ada pemulung, ibu rumah tangga, ada apalagi sopir, ada TKI, macam-macam lah bisa sukses di usaha ini. Ya. Jadi Bapak Ibu, siapapun, apapun latar belakang Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu bisa sukses. Dan Bapak Ibu yang punya latar belakang bagus nggak perlu sombong. Karena ujian Bapak Ibu ketika menjalankan usaha ini, Bapak Ibu diuji apakah Bapak Ibu benar-benar layak sukses di usaha ini. Karena untuk sukses di usaha ini perlu kerendahan hati. Ya, kalau tidak mau merendahkan hati, sulit untuk sukses di usaha ini. Ada mitra saya bupati tapi nggak sukses. Padahal kalau Bapak Ibu mau ketemu bupati, kok seneng banget. Oh, saya lihat bupati mengambil keputusan di usaha ini. Kepala dinas mengambil keputusan di usaha ini. Kayaknya kita bangga. Tapi ternyata sampai hari ini belum ada bupati yang tembus luxury. Betul nggak? Sampai saat ini belum ada kepala dinas yang tembus luxury. Justru yang tembus luxury orang-orang yang dulunya punya utang banyak, yang orang-orang pusing. Betul? Kenapa? Karena di usaha ini tidak perlu pangkat jabatan apa belakang kita, semuanya bisa sukses di usaha ini. Ya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya apa sih yang kita tawarkan? Ya, yang kita tawarkan ini sebenarnya keren Bapak Ibu. Sebuah proyek kemitraan bisnis. Jadi ngomongin garap proyek keren kan? Kalau garap proyek keren. Ya, sebuah proyek kemitraan bisnis di mana ada banyak sekali keuntungannya. Ada keuntungan penjualan paket, ada keuntungan pengembangan, kemudian ada keuntungan target. Nah, keuntungan target inilah yang dahsyat. Keuntungan target itu bisa mencapai 3,67 miliar yang bisa Bapak Ibu dapatkan hanya dalam waktu 1 sampai 3 tahun saja. Waktu 3 tahun mau nggak? Kalau 2 tahun? Kalau 1 tahun? Kalau nggak dapat? Ya. Nah, insya Allah Bapak Ibu, semua Bapak Ibu bisa dapatkan ini ya, asalkan Bapak Ibu ya mengikuti apa-apa yang kami lakukan ya. Nah, ini tidak hanya menjual produk, tapi juga memberikan peluang usaha.
Ya, kalau Bapak Ibu ke minimarket, ke supermarket, keluar duit dapat produk, tetapi Bapak Ibu nggak dapat peluang usaha. Tetapi di PTBS Bapak Ibu belanja keluar uang, maka Bapak Ibu tidak hanya dapat produk, tapi Bapak Ibu mendapatkan peluang usaha. Ya, tepuk tangan untuk PTBS. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau bicara proyek, garap proyek, apalagi ada keuntungan 3,67 miliar, itu kalau dulu pengalaman saya jadi kontraktor, ya saya jadi kontraktor cukup lama, saya jadi ketua asosiasi kontraktor di Jogja. Kalau mau dapat keuntungan 3,67 miliar, karena kontraktor itu rata-rata keuntungannya cuma 10%. Berarti kalau mau dapat keuntungan sebesar ini, saya harus garap proyek paling tidak 37 miliar. Kalau saya punya proyek 37 miliar, kira-kira berapa modal yang harus saya punya? 10 juta cukup nggak? Nggak, proyeknya nggak jadi. Proyeknya minimal kita punya modal paling tidak 30%. Betul. Berarti kalau 30% paling tidak modalnya 10 miliar. Makanya kontraktor rata-rata nggak punya duit, dapat proyek begini, apa yang dia lakukan? Cari utangan. Betul. Dan ketika cari utangan, akhirnya di proyek dikerjakan, keuntungannya tak nyampe segini lagi karena kepotong bunga dan sebagainya. Nah, tapi di sini untuk dapat keuntungan 3,67 miliar, berapa modalnya? Modalnya minimal cuma 2.850.000, itu yang paling kecil. 2.850.000. Ya. Punya duit belum? Punya uang belum? Siapa yang belum punya uang? Waduh, Kacau. 2.850 belum punya uang. Wah, bahaya berarti. Ya, selama ini salah jalan berarti ya. Betul enggak? Sudah berapa tahun bekerja? Tahun-tahun. Yang usaha sudah berapa lama punya usaha? Masa 2.850 nggak punya uang sih? Ditabung ya? Oh, bantilan bayar utang. Ya, tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Siapa yang belum punya uang? Coba saya mau cek dulu. Angkat tangannya belum punya uang. Obat jadi ya. Betul. Maka tempat insya Allah tempat yang tepat. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau cerita dulu. Ya, dari cerita ini ada yang saat ini belum punya uang langsung punya gambaran bagaimana mendapatkan uangnya. Betul. Ya, saya punya mitra namanya Bu Dania. Ini real cerita nyata. Dania, Bu Dania ini punya uang 20 juta. Punya KPR yang 15 tahun, 10 tahun sudah hancur, 2 tahun macet, itu pun mau disita oleh bank. Sudah ada tulisannya dalam pengawasan bank. Belum lagi utang dia di tempat orang-orang. Suatu ketika Bu Dania dapat informasi ada sebuah solusi bagaimana caranya supaya cepat lunas hutang. Kira-kira Bapak Ibu yang hadir di sini yang pengen dapat informasi solusi lunas hutang siapa pun? Saya. Banyak ya. Nah, Bu Dania juga begitu. Ketika ada informasi tentang sebuah solusi lunas hutang, Bu Dania bersemangat banget. Maka dia datang langsung ke tempat acara itu. Sementara yang mengundang malah tidak hadir. Ya. Nah, ketika Bu Dania mau masuk, ternyata harus registrasi dulu. Waktu itu Bu Dania harus bayar untuk registrasi masuk mengikuti acara, harus bayar 35.000. Kalau di sini bayar nggak? Bayar. Bayar juga ya. Ada yang nggak bayar? Kalau ada yang nggak bayar, berarti yang undang Bapak Ibu lah yang bayari. Jadi yang undang Bapak Ibu itu orang yang sangat mulia, wes ngasih informasi yang luar biasa, masih ditambah bayari lagi, weh dahsyat tuh. Tepuk tangan buat yang bayari ya. Kalau bayar sendiri bagaimana? Oh, yang bayar sendiri berarti yang undang hebat. Kenapa? Karena yang undang Bapak Ibu tahu bahwa kalau Bapak Ibu mau sukses harus mau berkorban. Betul. Nah, jadi yang bayar insya Allah juga cepat suksesnya. Amin. 35.000 kaget Bu Dania. Dikiranya dan ikut acara itu gratis. Padahal Bu Dania hanya bawa uang 20.000.
Itu pun untuk persiapan budanya pulang, karena budanya berangkatnya naik angkot. Ya, begitu tahu loh, bayar 35.000, nggak punya duit budanya. Akhirnya oleh panitia nggak boleh masuk. Tapi luar biasanya budanya boleh masuk, budanya tidak putus asa kemudian pulang, enggak, budanya tetap standby tunggu di luar. Akhirnya ketika ada acara sudah mulai, budanya hanya mendengarkan dari luar. Dia dengerin sayup nggak seperti Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu ini orang-orang yang beruntung bisa masuk di ruangan ini. Ya, budanya hanya dengerin dari luar. Nah, ketika penjelasan seperti yang dijelaskan Pak Harjo tadi, budanya masih optimis, keren ini. Tapi giliran dijelaskan tentang peluang bisnisnya, ternyata perlu modal 2.850.000. Kayak disambar geledek budanya. Gimana? 35 jaga punya uang, ini 2.850.000 dari mana duitnya? Tapi budanya nggak pulang, tetap aja diikuti sampai selesai. Dan setelah mengikuti acaranya sampai selesai, budanya timbul rasa optimismenya. Begitu sampai rumah, dia bingung, bagaimana dia mengusahakan yang 2,85 juta ini. Dihadapkan pada dua pilihan. Kalau saya tidak ambil keputusan di usaha ini, bagaimana saya mengangsur yang 80 juta atau melunasi yang 80 juta? Tapi kalau saya ambil keputusan yang di usaha ini, modalnya dari mana? Itulah yang membuat badannya ini 2 hari beliau nggak bisa tidur, mikir dari mana. Sementara penghasilannya hanya untuk kehidupan harian saja masih kurang, karena anaknya 7. Maka suatu ketika karena terus otak kita ini bekerja kalau digunakan, betul nggak? Coba kalau Bapak Ibu budanya waktu itu kayaknya nggak mungkin, sudah kalau budanya bilang nggak mungkin, maka otaknya sudah nggak mau berpikir lagi. Betul. Maka sudah nggak ada solusi. Tapi karena budanya berpikir bagaimana bis 850 ini, kalau mau pinjam saudara kayaknya udah mau lagi minjemin, karena saudara-saudaranya sudah banyak dipinjami. Tapi alhamdulillah ya, malam hari itu budanya ketika berada di ruang tamu, beliau mendapatkan inspirasi. Ketika dilihatnya pada ruang tamu, maka budanya, ternyata aku masih punya sofa. Kemudian teringatlah budanya, oh iya, aku dulu pernah punya usaha, masih ada etalase bekas nih. Dilihatnya di belakang tuh ada etalase bekas. Kemudian dilihat lagi, ternyata di belakang juga masih ada sepeda Polygon yang udah gak pernah dipakai. Maka tanpa pikir panjang, keesokan harinya sofa, etalase, sepeda bekas semuanya dituangkan, dan hasilnya bisa digunakan untuk bergabung di usaha. Masya Allah. Dengan sungguh-sungguh, dan sekarang sudah berjalan 5 tahun lebih. Dan apa yang diperoleh dari situ? Bukan hanya sekedar utang yang 80 juta lunas, itu mah kecil Pak. Tapi hari ini kalau kita lihat budaya sudah luar biasa perubahannya. Rumah yang dulu ada tempelannya dalam pengawasan bank, saya sudah ke sana, sekarang menjadi rumah terbagus di kompleknya. Etalase bekas yang dijual akhirnya juga sekarang sudah berubah menjadi rumah tempat orang tuanya tinggal di Sragen. Sepeda Polygon bekas sekarang sudah berubah menjadi Pajero Spotter baru yang katakan bulan yang pergi. Bukan itu saja, budanya sudah bisa mengumrohkan 16 orang anggota keluarganya. Dan kemarin tahun 2023 ketika saya berangkat haji, budanya juga berangkat haji yang antri berdua bersama suaminya. Dan setiap tahun ketika saya liburan ke luar negeri, budanya juga selalu ikut. Jadi Bapak Ibu, itulah keberanian dan pengorbanan budanya dibayar dengan luar biasa di PTP. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang nih ada yang bilang belum punya uang, nanti sampai rumah ingat budani. Ya, dilihat masih adakah sofa di rumah saya. Jangan-jangan TV masih ada, budanya sudah gak ada TV. Jangan-jangan masih ada kulkas, betul nggak? Yakin Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu korbankan di usaha ini
sungguh-sungguh jalankan, insya Allah bukan untuk kehilangan, tapi untuk mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang Bapak Ibu korbankan. Tegar Pak, santai aja Pak ya. Ya. Jadi syaratnya satu di tempat ini ya, di ruang ini ya. Karena kalau Bapak Ibu ini pengen sukses nggak? Orang sukses itu ciri-cirinya sama Bapak Ibu. Yang pertama, orang sukses itu pasti orang yang bersemangat. Coba yang maksudnya orang-orang yang bersemangat semua tadi, betul nggak? Jadi orang semangat sukses, calon orang sukses atau semangatnya dilihat. Apa dia ada semangat atau enggak? Yang nomor dua, orang sukses itu hatinya gembira. Kalau Bapak Ibu sedih, suntrul, wajahnya nggak menarik, rezeki juga nggak mau datang, Pak. Betul nggak? Kalau di ruangan ini, ciri orang yang hatinya gembira adalah orang yang sering tepuk tangan. Ya, nah, begitu tepuk tangan yang tadinya diem, gitu aja, begitu tepuk tangan langsung kelihatan senyumnya. Betul nggak? Karena tepuk tangan itu adalah cerminan hati yang gembira. Apa kabar? Ini bukan stokkan begitu saja, tapi 2.800.000 ini digunakan. Yang 100.000 registrasi, yang 2.750.000 untuk belanja produk. Jadi Bapak Ibu dapat berapa? Ada 16 produk. Bapak Ibu boleh pilih masing-masing satu juga boleh, atau diambil, oh aku mau ambil misalnya pupuk semua juga boleh. Silahkan Bapak Ibu, jadi nggak harus Bapak Ibu pilihnya harus satu macam, enggak, mau 16 macam juga boleh. Dan luar biasanya Bapak Ibu, di usaha ini kewajiban belanja Bapak Ibu hanya 1 kali. Bapak Ibu nggak punya kewajiban tiap bulan harus belanja. Bulan depan belanja lagi, bulan depan belanja lagi, nggak ada kewajiban itu. Ya, kewajiban belanjanya hanya satu kali, dan hak usaha yang diberikan itu selamanya, bahkan bisa diwariskan. Ya. Maka konsepnya produk yang Bapak Ibu pilih itu produk-produk yang ingin Bapak Ibu gunakan. Maka pilih produk-produk yang Bapak Ibu gunakan, karena konsep di usaha ini sebenarnya hanya mengubah kebutuhan kita, kebiasaan belanja kita di tempat lain, atau kebutuhan kita diubah menggunakan produk-produk dari PT BES. Kalau Bapak Ibu tiap hari mandi kan nih? Nah, kita punya sabun. Yang ibu-ibu punya skincare, oh kita banyak sekali skincare. Bapak Ibu di rumah punya tanaman, ya kita punya pupuk. Biar ada binatang, ada ternak, kita punya produk peternakan. Yang pengen jaga stamina, kita punya banyak sekali produk-produk kesehatan. Jadi Bapak Ibu itu yang Bapak Ibu gunakan saja. Gak harus Bapak Ibu kayak sales terus nanti nawarin produk orang lain. Tapi kalau Bapak Ibu mau begitu boleh. Kalau Bapak Ibu mau dengan cara menawarkan produk boleh. Tapi usahakan kalau produk, kita punya produk yang luar biasa yang tumbuh itu, kalau orang-orang petani yang memang lahannya luas, puluhan hektar, ya, terutama sawit, nggak ada masalah, kita punya produk yang luar biasa. Tetapi hakikatnya di usaha ini bukan harus kita jualan. Bapak Ibu diajari bagaimana jadi pemimpin. Karena setahu saya kalau Bapak Ibu menjadi sales, sulit untuk sukses, betul? Setahu saya, sales motor pun motornya masih kredit. Sales rumah saya banyak yang belum punya rumah, betul kan? Jadi pengen jadi sales atau pengen jadi pemimpin? Nah, Bapak Ibu, maka terus harus pintar. Ya, kalau saya sering mengumpamakan bahwa bisnis kita, cara yang saya gunakan kayak pakai caranya Pertamina. Caranya Pertamina bagaimana? Pertamina itu jualan apa? Jualan BBM, betul ya? Tapi itu coba bawa jerigen 10 liter datang ke Pertamina mau beli minyak, dilayani nggak? Yang dilayani kantor Pertamina. Tapi kalau Bapak Ibu datang ke Pertamina, ya mau buka SPBU, dilayani nggak? Dilayani. Loh, Pertamina katanya jualan minyak, tapi ada orang mau beli Pertamina kok nggak dilayani? Tapi kalau ada orang mau buka usaha kok malah dilayani? Iya,
Karena kalau orang yang mau buka usaha, ya buka SPBU, belanja minyaknya ke Pertamina, tapi belanjanya bukan 10 liter, bukan 1 jerigen, 2 jerigen, tapi belanjanya 1 tangki minimal. Betul? Betul. Nah, Bapak Ibu juga sama. Kalau Bapak Ibu ngecer begitu, ya paling orang beli 1 botol, 2 botol. Tapi kalau Bapak Ibu kayak Pertamina, orang yang mau usaha, maka minimal belanjanya 2.850.000, artinya dia belanja 1 paket, berarti 16 produk sudah terjual. Ya, maka di usaha ini bagaimana caranya Bapak Ibu? Luar biasa sebenarnya wilayah di Jawa Timur nih, Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya ini hampir setiap minggu pasti ada pertemuan, bahkan kadang-kadang cuma sekali. Maka tugas Bapak Ibu nih yang baru pertama kali hadir ini, ya gak mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan seperti yang Pak Harjo jelaskan. Bapak Ibu gak mungkin bisa menjelaskan seperti yang saya jelaskan kalau Bapak Ibu baru pertama kali hadir. Maka tugas Bapak Ibu ketika mengambil keputusan di usaha ini adalah menghadirkan acara-acara seperti ini. Ya, tugasnya hanya itu, bukan menjelaskan. Maka manfaatkan pertemuan seperti ini. Nah, gimana cara mengundangnya? Terserah siapa yang baru pertama kali hadir. Karena pengeluarannya lebih besar daripada penghasilannya. Betul kan? Maka solusinya bukan dengan cara berhutang lebih. Untuk lunas hutang, solusinya adalah menambahi sumber penghasilannya. Berarti siapa yang kita undang? Yang kita undang orang-orang yang pengen lunas hutang, orang-orang yang pengen punya penghasilan tambahan, orang-orang yang pengen segera mewujudkan impiannya, mungkin bisa beli motor, mobil, rumah, umroh, haji, liburan ke luar negeri atau apapun, bersedekah yang tanpa pikir. Banyak nggak orang-orang seperti itu? Coba saya tanya Bapak Ibu, di antara teman Bapak Ibu yang punya hutang banyak nggak? Kepada banyak orang. Ya, nah kalau orang-orang itu ingin suatu, maka salah satu caranya ya harus belanja produk supaya dia juga mendapatkan hak usahanya. Belanja produk 2.850.000, berarti Bapak Ibu sudah menjual 16 produk atau 1 paket. Nah, disitulah kalau Bapak Ibu nanti orang-orang yang Bapak Ibu hadirkan tertarik ambil keputusan, maka ada potensi rezeki yang bisa Bapak Ibu dapatkan nih. Potensi rezeki yang pertama namanya profit penjualan. Jadi ketika orang-orang yang Bapak Ibu ajak kemudian tertarik mengambil keputusan dan dia mengambil paket yang basic yang 2.850.000 tadi basic, maka Bapak Ibu berhak mendapatkan keuntungan. Karena Bapak Ibu sudah melakukan promosi ini, meskipun promosinya hanya mengundang orang datang ke pertemuan, kan sudah bekerja, betul nggak? Maka Bapak Ibu berhak mendapatkan bagi hasilnya berapa? 400.000. Pilihan belanja di sini ada 5. Kalau orangnya pengen yang rezekinya lebih banyak mengambil paket yang kedua, yaitu paket reguler atau 3 paket, maka Bapak Ibu akan mendapatkan 1.200.000. Kalau orang yang Bapak Ibu ajak memilih paket yang ketiga, yaitu paket bisnis 7 paket, maka Bapak Ibu akan mendapatkan 2.800.000. Kalau memilih paket yang keempat, yaitu eksekutif 15 paket, maka Bapak Ibu akan mendapatkan 6 juta. Tapi kalau memilih paket seperti yang saya pilih, Pak Harjo pilih, Pak Didi kami pilih, ataupun monitor banyak sekali yang pilih, yaitu paket priority, maka Bapak Ibu akan mendapatkan 12.400.000. Jadi semakin banyak orang yang Bapak Ibu hadirkan dalam setiap pertemuan, Bapak Ibu punya potensi untuk mendapatkan profit penjualannya juga akan semakin besar, semakin banyak. Karena ini nggak dibatasi jumlahnya, terserah semakin banyak ya, maka rezekinya semakin besar. Jadi kalau cuma 2.850.000, nggak usah mikir kapan balik modalnya. Kenapa? Gampang banget mau balik modal. Iya, Bapak Ibu ada 1 orang saja yang mengambil paket bis 2.800.000, rezeki sudah Bapak Ibu terima. Berarti produk yang Bapak Ibu dapatkan itu udah cuma keuntungannya saja, betul nggak? Betul. Masa cuma 2.800.000 gimana Pak? Nanti saya pikir-pikir dulu. Seminggu nggak ada keputusan, 2 minggu nggak punya, sebulan mikirnya belum selesai. 2.800.000 mikirnya jangan lama-lama. Betul nggak? Betul. Maka tugas Bapak Ibu undang orang datang pertemuan. Penjualan ini diberikannya harian. Harian itu maksudnya hari ini ada yang belanja, hari ini diproses, besok
keuntungannya sudah masuk ke rekening kita. Ya, maka Bapak Ibu harus siapkan rekeningnya. Rekeningnya apa? Minor Bank, BCA, BRI, Mandiri, BSI, atau apa lagi? BNI, ya, BNI, BSI, BCA, BRI, dan Mandiri. Nah itu, ya, jangan bank lain nggak bisa, bank Jatim gitu nggak bisa. Bang Dudu. Ya, jadi harus pakai itu. Jadi semakin banyak Bapak Ibu hadirkan orang, selalu mengundang orang datang. Bapak Ibu luar biasa, Masya Allah, berarti penilaian saya tidak banyak keliru. Ya, orang-orang sukses adalah orang-orang yang tidak jaim. Orang-orang sukses orang-orang yang bukan makan gengsi. Gengsi tidak akan membawa kesuksesan. Gengsi justru akan membawa kita pada kesulitan. Kita akan banyak terjerumus hanya karena gengsi kita. Hidup kita akan lebih banyak menderita hanya karena gengsi kita.